kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Mahamu. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, memanjat jiwaku, selamatkan jiwaku. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita memuji dengan kesungguhan hati. Haleluya. Terima kasih. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan hidupku, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari daya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, angkat jiwaku, angkat jiwaku Tuhan. Mata jiwaku terungkap, menyembah saja Yesus Kristus Tuhan. Berkat sempurna kuasa-Mu, agungan karya-Mu, tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, angkat jiwaku, angkat jiwaku memuja, menyembah saja Yesus Kristus
yang menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dahulu, berkuasa bagiku. Mata jiwaku terpuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Karena sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Puji nama-Mu tidak tidak. Haleluya. Terima kasih. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Once again, bless the Lord. The Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Amen. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Once again, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, my soul, worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy name. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Doa pembuka saya serahkan kepada pendeta muda Wawan. Hamba-hamba Tuhan yang mengangkat lain hari Tuhan, kasih sayang Tuhan mengurapi kami semua. Pujian penyembah pengagung pada Tuhan benar-benar menyukakan hati Tuhan. Tidak akan semua cuaca listrik, bahkan semua yang akan bahkan memuliakan nama Tuhan. Tuhan urapan kuasa-Mu dengan suatu yang bukan pada Tuhan, roh lagi roh apapun yang menghalang merintah ibadah kami katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tolak keluar dari tempat ini. Maka dari hati dan pikiran kami siap memuji menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih semangat, amin. Kita tahu bahwa Tuhan kita baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dia bangkit bagiku dan Tuhan.
Allah menyelamatku. Kuasa masih salahkan hidupku diturunkan Tuhan. Allah menyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan ajaib, amin. Ajaib kau Tuhan. Tak tersayang kebesaran muda, tak terkasih kesuapmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segala jiwa dan harapan ku serahkan, ku percayamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan,
kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena dengan mudahnya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas menjadi dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Jemaat, silakan duduk kembali. Saya tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita menyanyikan pujian karena salib. Biar melalui lagu ini kita benar-benar merenungkan karya salib, karya penebusan yang telah Tuhan lakukan, telah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa saya, kamu, kita semua itu kan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah jalannya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salibmu Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sama-sama katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salibmu Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan karena salibmu Tuhan. Haleluya, ku hidup karena salibmu ku Terima kasih Tuhan buat karya penebusan dalam kehidupan kami. berkuasa, sanggup Haleluya. melakukan mujizatku karena salib. Mengundang Bapak Pendeta yang satu untuk kami ke depan. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatku di hidupku. Karena salibmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kapanpun Tuhan akan datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena salibmu Tuhan kami ada di tempat ini. Karena salibmu kami diselamatkan. Oleh karena salibmu kami menerima anugerah. Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah di tempat ini. Mempersembahkan segala hormat, puji, dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan saatnya kami belajar firman-Mu, Roh Kudus perangi hati dan pikiran kami. Sehingga setiap firman yang kami baca tidak menjadi pengetahuan saja, tapi menjadi penuntun hidup kami. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus Engkau tidak terbatas untuk menjamah hati siapapun. Sebab itu hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap telinga yang mendengar, menangkap suara firman-Mu, hati mereka tidak tenang sebelum mereka memberi diri untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkarya tengah-tengah kami dan memberkati kami lewat firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, saudara. Haleluya. 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 Puji Tuhan ya. Hari ini kita pindah tempat ibadah. Kita bersyukur sama-sama saudara boleh menikmati pemandangan sambil beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, rangkaian acara hari ini setelah ibadah ini kita akan mendengarkan atau menyaksikan sebuah mungkin film pendek yang akan ditayangkan dari BNN Singkawang. Ya, kita berterima kasih kepada BNN Singkawang, khususnya Om Toto sebagai kepala BNN Singkawang yang telah memfasilitasi kita ya untuk beribadah pada hari ini. Ya, yang sudah turut memfasilitasi kita. Baik saudara-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan siang hari ini sebagai dasar dari renungan hari kematian Tuhan Yesus. Saudara, kita peringati pada hari ini dari kitab Galatia pasal 2, kita akan lihat ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Kitab surat Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 21, saudara-saudara, dengan tema hari ini adalah kematian yang menghidupkan. Haleluya. Kematian yang bukan sekedar akhir dari segalanya, tapi kematian yang menghidupkan. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini, saudara-saudara. Galatia pasal 2 19 sampai 21. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati. Belum ketemu? Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 21. Baca ya, 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah.
aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Haleluya. Kitab Galatia dikirim Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Saudara, yang pada waktu itu ada sedikit persoalan mengenai pertama meragukan kerasulan Paulus. Selain meragukan kerasulan Paulus, saudara-saudara, mereka juga dijajali dengan Injil yang lain. Yang Paulus katakan saudara-saudara, hakikatnya bukan Injil, hanya seperti Injil. Bahayanya adalah saudara-saudara, yang bukan Injil yang benar, yang hanya seperti Injil ini bahaya sekali. Ada banyak yang kelihatan seperti Injil, tapi bukan Injil. Haleluya. Maka Paulus berurusan dengan sesuatu yang penting seperti ini. Dia berkata, kenapa kamu lekas berbalik daripada dia kepada satu ajaran yang lain, kepada Injil yang lain? Karena waktu itu saudara mungkin berkembang banyak orang-orang yang mencoba menulis Injil versinya sendiri, isi otaknya sendiri. Sebab itu saudara ada ungkapan Injil yang lain. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan saudara-saudara bahwasanya Injil yang kita pegang adalah Injil Yesus Kristus, kabar baik dari surga. Katakan amin. Ya. Nah saudara, jadi kata Injil itu artinya kabar baik. Jadi ada yang kelihatan seperti kabar baik, tapi sesungguhnya bukan kabar baik yang sebenarnya. Ada yang kedengaran seperti kabar baik, tetapi bukan murni kebenaran dari kabar baik itu sendiri. Sebab itulah Paulus mengistilahkan sebagai Injil yang lain. Nah, Paulus dalam ayat ini berkata bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus pada bagian B dari ayat yang ke-19 tadi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara, bicara tentang salib Kristus, kita tidak hanya bicara tentang penebusan atau kemurahan Tuhan atau anugerah atau kasih karunia atau sebagainya, tetapi bicara tentang salib kita juga bicara tentang pertukaran. Katakan sama-sama, pertukaran. Amin. Ditukar. Kenapa ada pertukaran di salib? Karena sejatinya kita yang harusnya disalib, ya, bukan Yesus. Ya, harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang menderita, harusnya kita yang dipaku, harusnya kita yang disesah, harusnya kita yang dianiaya, harusnya kita yang dipukul, saudara-saudara. Tetapi dia memilih menggantikan posisi itu bagi kita. Sebab itu salib tidak hanya bicara tentang penebusan, pengampunan dosa, anugerah Allah, kasih karunia, tapi saudara juga bicara tentang pertukaran. Tempat yang seharusnya kita berada, di situ ada Kristus yang berada. Tempat yang seharusnya kita terima, tetapi diterima oleh Yesus sendiri. Maka Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Tempat yang seharusnya ada kita di sana, tetapi akhirnya ada Kristus di sana. Salib adalah tempat pertukaran. Katakan, salib adalah tempat pertukaran. Amin. Kenapa pertukaran? Kita yang di situ ditukar dengan Kristus yang di situ. Mestinya kita yang menderita, tapi dia yang menderita. Maka saudara-saudara, paling tidak ada 3 hal yang bicara tentang pertukaran. Apa yang Yesus tukar dari kita di atas kayu salib? Yang pertama adalah di atas salib itu terjadi pertukaran. Kita yang jahat dan sesat, tetapi dia yang menderita. Yang sesat kita dan jahat manusia yang berdosa, tetapi yang menderita adalah dia. Saya bacakan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 53 ayat 4-6. Yesaya pasal 53 ayat 4-6 dikatakan, tetapi sesungguhnya Yesaya menulis ini saudara-saudara 700 tahun sebelum Yesus, sebelum masa Yesus. Dia berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit siapa? Penyakit siapa? Kita. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan siapa? Kesengsaraan kita.
Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Siapa yang memberontak? Kita. Siapa yang tertikam? Dia. Betul tak? Ya kan? Yang berontak siapa? Kita. Yang ditikam siapa? Dia. Harusnya kita yang memberontak, kita yang ditikam. Ya? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Mestinya kita yang jahat, kita yang diremukkan. Tetapi dia yang diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran yang mendapatkan keselamatan dan mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, kalau lihat ayat ini, maka kita sudah tahu yang memberontak kita, yang jahat kita, yang sesat kita. Betul? Betul? Tapi yang terima akibatnya siapa? Bukan kita yang terima akibatnya. Kita yang bikin masalah, dia yang terima akibatnya. Kita yang berdosa, dia yang terima akibatnya. Ya, dia rela menderita buat kita, saudara. Dia terima akibat dari perbuatan-perbuatan kita yang menyimpang. Karena dosa tidak hanya bicara tentang perbuatan-perbuatan yang saudara lakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi dosa juga adalah bicara ketika kita menyimpang dari sasaran Allah, dari tujuan Allah menciptakan kita, dari tujuan Tuhan menyelamatkan kita, dari tujuan Tuhan memilih kita. Dan ketika kita menyimpang, itu juga adalah dosa. Maka saudara terkasih, bagian pertama terjadi pertukaran, saya katakan di atas salib. Kenapa? Karena mestinya kita yang jahat, mestinya kita yang sesat, dan kita mengalami akibat dari sesat dan jahatnya kita. Tetapi semua ditimpakan kepadanya. Itu bagian yang pertama, terjadi pertukaran. Yang kedua, saudara-saudara, ya saya tidak panjang-panjang karena sudah siang. Yang kedua, saudara, Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 2 ayat 13-14 saya bacakan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, mestinya memang kita mati karena pelanggaran kita, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetap telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yang kedua, saudara, yang berhutang siapa? Surat hutang yang dipakukan, surat hutang siapa? Surat hutang kita. Betul? Bukan dia yang berhutang, kita yang berhutang. Tapi dia yang bayar. Bayangkan saudara, kita yang hutang, dia yang bayar. Mestinya kita yang hutang, kita yang bayar. Amin? Amin? Ya tentunya tidak berlaku untuk hutang-hutang kayak hutang rumah, kayak hutang pinjaman, saudara tetap harus bayar. Jangan suruh Tuhan yang bayar. Amin? Itu bicara tanggung jawab. Tetapi saudara, ada yang tidak mampu kita bayar, yaitu dosa kita, yaitu kesalahan kita, pelanggaran kita. Itu merupakan satu surat hutang yang diterbitkan oleh Allah yang tidak mungkin mampu kita membayarnya. Tapi Dia pakukan itu di atas kayu salib. Kenapa? Hutang kita yang hutang, tetapi Dia yang membayar. Haleluya. Haleluya. Yesus membayar hutang kita. Mestinya kita yang ditagih sama penagih hutang. Tapi hanya Yesus memberi dirinya untuk membayar hutang-hutang kita. Nah, bagian yang kedua terjadi pertukaran itu adalah karena seharusnya kita yang hutang, tapi Dia yang membayar hutang itu bagi kita. Suatu saudara, saya katakan salib adalah tempat pertukaran. Yang ketiga, Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 18. Ya, mungkin saya kalau cocok bacaan ayat panjang.
Efesus pasal 2, 13 dan 18 berbunyi demikian, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Oleh salib, perhatikan, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak menjadi satu roh, beroleh jalan masuk kepada Allah. Saudara perhatikan, apa yang ketiga? Kita yang terpisah dari Allah, Dia yang berkorban untuk mendekatkan kita dengan Allah. Amin. Amin. Mestinya kita yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Mestinya kita yang berusaha, saudara, semampu sekuat tenaga untuk mendekati Tuhan. Tapi bukan kita yang melakukannya, Dia yang melakukannya. Maka saudara, kekristenan, saya berulang-ulang katakan, keselamatan adalah inisiatif Allah. Amin. Keselamatan bukan hasil usaha kita. Keselamatan bukan karena betapa hebatnya kita. Bukan karena kita banyak memberi sumbangan, memberikan sedekah, memberikan amal. Bukan karena kita rajin datang beribadah, tetapi karena anugerah saja kita diselamatkan. Haleluya. Karena kebaikannya, saudara, Dia lakukan semua itu. Karena mestinya kita yang jauh sekarang telah menjadi dekat. Kita yang tidak layak telah menjadi layak. Kita yang mestinya binasa menjadi tidak binasa. Dan semua itu Dia lakukan sebagai bentuk anugerahnya. Dan ketika Dia melakukan itu di atas kayu salib, Dia mengatakan semua itu kita terima dengan gratis. Amin. Gratis alias tidak bayar. Tapi saya mau bilang, anugerah gratis bukan karena tidak laku. Gratis bukan karena tidak ada yang mau terima. Gratis karena kita tidak mampu membelinya. Amin. Saking mahalnya kita tidak mampu membelinya, maka diberikan secara gratis. Jadi anugerah saudara diberikan di gratis, sekali lagi, bukan karena tidak laku, bukan karena tidak ada yang mau menyambut, bukan karena saudara seperti barang loakan yang tak bernilai harganya, tetapi yang saya katakan adalah tidak ternilai harganya. Amin. Jadi anugerah itu bukan tak bernilai, tetapi tak ternilai. Karena tak ternilai itulah saudara-saudara, maka diberikan secara gratis buat saudara dan saya. Pertukaran terjadi di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, kita yang jahat sesat, Dia yang gantikan, Dia yang menderita. Kita yang berhutang, Dia yang bayar. Kita yang jauh dari Allah, terpisah karena dosa, Dia yang mendekatkannya. Haleluya. Inilah Paskah, saudara-saudara. Inilah hari kematian Tuhan yang mengingatkan kita pada salibnya. Bahwasanya kita ini, saudara-saudara, kalau tidak ditukar tempat kita disalib, kita yang harusnya kena murka Allah. Dan karena Dia mengambil tempat yang seharusnya di mana kita berada, maka kita yang mati seharusnya mati menjadi hidup. Sebab itu saudara, kematiannya menghidupkan kita. Amin. Kematian yang menghidupkan kita. Apa kata Paulus tadi? Ayat yang 19 sampai 20, Galatia pasal 2 tadi saudara saya baca ayat 19b, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Saudara, di mana-mana dalam Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, orang kalau disalibkan harus dipastikan mati. Ya, Yesus sebelum turun dari salib dipastikan dulu dia sudah mati, baru turun dari salib. Siapapun, dia dua orang yang disalib di kiri dan kanannya, so dipastikan mati dulu, baru diturunkan dari salib. Nah, Paulus berkata, aku telah disalibkan, mestinya sudah mati, namun aku hidup. Amin. Ya, saya bilang tadi, mestinya orang disalib dipastikan mati. Periksa dulu sebelum dia diturunkan dari salib, pastikan dia sudah mati, baru boleh diturunkan dari salib. Tapi saudara Paulus berkata, aku sudah disalibkan memang, tapi aku tak mati, aku hidup. Hanya bukan masalah, hanya bedanya sekarang, hidup yang aku hidupi sekarang bukan karena hidupmu seperti hidupmu yang lama, tapi hidup karena kasih karunia Tuhan.
hidup untuk Tuhan. Amin. Hidup yang sekarang ku hidupi bukanlah hidup untuk diriku sendiri, bukanlah hidup untuk mengikuti kemauanku sendiri, tapi hidup menghidupi hidup Kristus di dalam hidupku. Maka saudara-saudara, itulah kematian yang menghidupkan. Dia yang mati, kita yang hidup. Amin. Haleluya. Maka betapa kita harus bersyukur atas anugerah Tuhan yang melimpah ini. Nah, sekarang sebagai orang yang seharusnya mati tapi kemudian kita dibiarkan hidup, untuk apa kita hidup di dunia ini? Sudah dikatakan Paulus, yang pertama adalah kita hidup untuk Allah. Katakan hidup untuk Allah. Hidup untuk Allah. Amin. Hidup bukan menuruti kemauan daging kita. Hidup bukan ikuti maunya otak kita. Hidup bukan maunya nafsu kita. Hidup bukan menjalani sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara-saudara. Tapi hidup untuk Allah. Ya, waktu kita diizinkan Tuhan untuk hidup, karena kematiannya kita hidup, maka baiklah kehidupan kita menghidupi kehidupan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, ya mati supaya kita hidup. Hidup itu apa? Hidup supaya menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Ya, Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Jadi saudara, ketika dia mati dan kita hidup, pertama dia mau kita hidup untuk dia. Amin. Tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Karena saudara, kalau kita hidup untuk diri sendiri, kita binasa. Yang kedua adalah supaya kita hidup dan menjadi persembahan bagi Allah. Hidup ini menjadi persembahan, bukan mengikuti lagi maunya kita, tapi menjadi persembahan buat Tuhan. Dan apa yang kita persembahkan, seharusnya kita tidak tarik kembali, sebab itu namanya persembahan. Saudara-saudara, kematiannya menghidupkan kita. Amin. Amin. Dia mati di atas kayu salib supaya kita hidup. Dia mati supaya gantikan kita, supaya kita hidup. Kita harus mati sekarang jadi hidup. Ya, mari kehidupan yang Tuhan izinkan kita miliki ini, kita jalani bukan dengan sia-sia, tapi dengan tanggung jawab. Ya, sambil kita menjadi suratan terbuka untuk orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kiranya pasca tahun ini, peringatan kematian Tuhan tahun ini, mengingatkan kita bahwa kematiannya telah menghidupkan kita. Amin. Amin. Ya, yang mestinya kita mati, tapi karena Dia yang mati, kita yang hidup. Tapi Dia bukanlah Tuhan yang terus-terusan mati. Pada hari ketiga, Dia bangkit pula dari antara orang mati. Itu membuktikan bahwa Dia bukan Tuhan yang mati selamanya mati, tapi Dia yang Tuhan yang berkuasa atas maut, yang menyerahkan dirinya segala maut untuk mati, tapi Dia mengambilnya kembali sesuai dengan kehendaknya. Itu kemahakuasaannya. Tapi inti dari saudara kematian Tuhan hari ini kita peringati, sekali lagi saya katakan, ingatlah, kematiannya berarti kehidupan kita. Amin. Kematian yang menghidupkan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita, saudara. Kita akan siapkan diri kita menerima perjamuan kudus. Ya. Beberapa petugas yang sudah saya hubungi langsung, saya berharap bisa maju depan. Ada Pak Johan, Pak Yosef, Om Toto, Pak Hendini, dan Pak Monang. Ya, kita akan melaksanakan perjamuan kudus, dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus, darahnya amat kuasa.
amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami para pelayan berdiri untuk melayani umat-Mu dengan perjamuan. Kiranya perjamuan ini Tuhan mendatangkan berkat bagi kami, mendatangkan pemulihan, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Sebab itu kiranya kuasa darah, kuasa dari perjamuan ini mengalir dan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan biar boleh tinggikan di atas segala sesuatu. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua. Dan biar kami melayani dengan tangan yang tulus dan suci di hadapan Tuhan. Supaya menjadi sebuah persembahan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan kami sepenuhnya. Juga layakkan umat-Mu untuk menerima perjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mendatangkan berkat kemenangan, kelepasan, pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kalian punya darahnya. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan